Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama aku. Semoga kita selalu dengan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua, amin ya rabbal alamin. Oke kawan, alhamdulillah kembali lagi Maki berkesempatan untuk berbagi soal-soal yang ada kaitannya dengan soal SKD CPNS yang sedang berlangsung saat ini. Ya, ini memasuki hari kedua, di mana berdasarkan SFR yang beredar di hari pertama bahwa ada beberapa materi TWK yang muncul, diantaranya adalah pengamalan Pancasila atau pelanggaran sila, nasionalisme, perilaku yang mencerminkan bela negara, kemudian tugas MPR dan DPR, kewenangan presiden saat undang-undang RIS, amandemen, pasal yang diamandemen. Dan dalam segmen kali ini Maki akan membahas tentang amandemen atau pasal yang diamandemen, atau bisa juga disebutkan dengan sejarah amandemen. Dan di video sebelumnya Maki sudah berbagi mengenai contoh soal pengamalan Pancasila berdasarkan FR yang beredar. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung ikut kopi gitu ya. Awal dari kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945, yaitu pada hari Jumat di kediaman Soekarno saat itu ya, Jalan Pegangsaan Timur. Ada hari Jumat itu kawan-kawan, kemerdekaan kita itu. Maka tanggal 18 Agustusnya, nih 18 Agustus 1945 gitu ya, undang-undang kan itu disahkan. Nah, UUD 1945 itu kan disahkan oleh siapa? Disahkan oleh PPKI gitu ya, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia, yang dibentuk tanggal berapa ini dia? Dia betul 7 Agustus ya, 7 Agustus tahun 1945. Jadi semenjak BPUPKI dibubarkan, BPUPKI dibubarkan, tanggal 7 langsung dibentuk PPKI gitu ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketahui oleh siapa? Iya betul, Insinyur Soekarno. Nah di mana PPKI ini melakukan 3 kali sidang. Namun di beberapa buku ada yang mengatakan 4 kali sidang. Nah, dimulai dari tanggal 18 Agustus 19, kemudian 22 itu katanya. Itu yang 3. Dan ada juga yang mengatakan 4 kali sidang katanya. Pokoknya silahkan cicing lagi video Maki yang sebelumnya sudah lengkap di sana kawan-kawan. Dan salah satu hasil sidang tanggal 18 itu adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk mengangkat dan melantik Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya gitu kan ya. Silakan dibuka lagi video Maki di sejarah lahirnya PPKI gitu ya. Itu tanggal 18 kawan-kawan. Kemudian tanggal 27 Desember, langsung loncat nih, 27 Desember tahun 1949, 1949 itu pernah berlaku konstitusi RIS kan di negara kita itu, konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat. Itu sebabnya makanya saat itu di tugas dan wewenang MPR gitu ya, Maki mengatakan bahwa saat itu MPR telah 2 kali melantik presiden ya, presiden yang dilantik tanggal 18 Agustusnya, kemudian tanggal ini ya 27 Desember 1949 kalau nggak salah itu. Pokoknya lihat lagi video Maki yang sebelumnya. Kemudian itu tanggal 27 Desember 1949. Kemudian tanggal 17 Agustusnya, 17 Agustus tahun 1950 berlakulah Undang-Undang Sementara UUDS 1950. Jadi di kita itu pernah berlaku Undang-Undang sementara. Nah, karena sementara berarti nggak lama gitu kan, nggak lama karena kalau salah hanya 1 tahun itu. Kemudian tanggal 5 Juli tahun 1959 ada apa tuh? Iya betul, ada dekret presiden. Nah, dekret presiden. Di mana nih di dekret presiden itu salah satu isinya adalah kita dianjurkan untuk kembali, Soekarno menganjurkan kita untuk kembali back kepada Undang-Undang 1945. Gitu kan kawan. Dan itu untuk dekret presiden. Tidak, jadi kembali lagi tuh kepada Undang-Undang 1945 yang kemudian dikukuhkan ini tanggal secara aklamasi ya. Kemudian dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal, jadi dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR gitu ya. DPR tanggal 22 Juli 1959. Itu kalau sejarahnya. Nah, kemudian pada kurun waktu tersebut, yaitu tahun 1999, yaitu reformasi, semenjak adanya reformasi sampai 2002 bahwa
Undang-Undang Dasar 1945. Jadi setelah kita kembali kepada undang-undang, setelah dekret itu, undang-undang mengalami 4 kali perubahan, 4 kali amandemen. Nah, amandemen itu perubahan gitu kan ya, 4 kali amandemen. Di mana yang undang-undang sebelum amandemen, berarti ada before amandemen, undang-undang itu ya, ada before amandemen, ada before amandemen, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu asalnya, kalau sebelum di amandemen itu terdiri dari pembukaan, diantaranya terdiri dari pembukaan, kawan-kawan, pembukaan, kemudian batang tubuh, kemudian terdiri dari 16 bab saat itu ya, kemudian 37 pasal, kemudian 65 ayat gitu kan kawan. 65 ayat, di mana 65 ayat itu terdiri dari 16 ayat itu berasal dari 16 ayat berasal dari pasal 16 ya, pasal, jadi 16 pasal gitu ya, dari 16 pasal berarti masing-masing pasal 1 ayat gitu kan ya. Kemudian 49 ayat itu berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih gitu kan, berarti ya 21 pasal kan, kalau 2 saja itu sudah 42. Nah gitu kan maksudnya, ada yang lebih. Kemudian 4 pasal aturan tambahan, 4 pasal aturan tambahan, ini dikurung dulu ya. Nah, 4 pasal aturan tambahan, kemudian 2 ayat aturan tambahan, 2 ayat aturan tambahan serta penjelasan, serta penjelasannya itu kawan-kawan ya. Kemudian setelah amandemen, berarti after amandemen gitu kan ya, artinya Undang-Undang 1945 setelah amandemen gitu, dia terdiri dari apa saja? Nah, dia terdiri dari 16 bab kawan-kawan, 16 bab, masih 16 bab, hanya terdiri dari 37 pasal, masih sama gitu, 37 pasal. Kemudian terdiri dari 194 ayat. Nah, kalau tadi kan cuman berapa ayat tuh tadi? Mana ini? 65 ayat ya. Sekarang berubah jadi 190 ayat. Kemudian ada 3 pasal aturan peralihan, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan, namun di beberapa buku Mahathir sempat menemukan bahwa dia terdiri dari 21 ayat katanya, 21 bab, ada juga yang bilang 20 bab karena ya, 1 babnya dihapus katanya. Kemudian pasalnya ada yang 73, namun kalau Mahathir sering temukan ini adalah 37 pasal dulu kawan-kawan ya, sebagaimana yang kita ketahui di pasal 37 gitu kan ya, di bab 16 nya gitu kawan-kawan. Nah, itu terkait dengan after amandemen. Jadi undang-undang setelah amandemen itu ada 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Ini belum selesai, tambahan gitu kawan-kawan. Nah, 4 kali amandemen ini ditetapkan dalam sidang umum dan tahunan MPR gitu. Dimana sidang pertama nih, kita kasih keterangan aja di sini, sidang ke-1 atau sidang pertama itu adalah sidang umum MPR pada tahun 1999 yang dilaksanakan tanggal 14 sampai 21 Oktober kawan-kawan, Oktober tahun 1999. Kemudian sidang yang kedua itu masih sekarang, kalau tadi sidang umum, sekarang sidang tahunan MPR gitu ya, tahun 2000. Itu amandemen yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Kemudian amandemen yang ketiga itu adalah sidang tahunan lagi gitu ya, jadi hanya sidang umumnya hanya 1 kali, karena nanti yang ini juga sama sidang tahunan lagi MPR gitu tahun 2000 ya, 2001 dulu, ini baru 2001, 1999 2000 2001 gitu kan ya. Ini 2001 itu tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Dan yang terakhir itu masih sidang tahunan MPR kesini ya,
tahun 2002 yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Jadi untuk mengingat tahunnya supaya mudah adalah selalu berurut dari tahun 1999, 2021 dan sampai 2002. Kalau bulannya, nih kawan-kawan takut lupa, cukup kawan ingat aja Togus. Nah, Oktober, Agustus itu maksudnya Togus Notus itu ya. Togus Notus. Oh, Oktober, Oktober, Agustus, November, terus Agustus lagi, gitu kan ya. Cara mudah kita mengingatnya tanggalnya, tinggal diingat aja tanggalnya. Jadi dia ganjil semua 21 ya, 21, 9, 11. Hanya satu yang genap itu yaitu tanggal 18 gitu kan ya. Ansnya, ini jadi sedih mantap ya. Oke kawan-kawan, itu terkait dengan amandemen undang-undang. Dan kalau kawan-kawan mau tahu dasar pemikiran dilakukannya amandemen undang-undang 1945 adalah satu nih. Jadi kenapa dilaksanakannya undang-undang? Dasar pemikirannya adalah satu, Undang-Undang 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden yang meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif khususnya dalam bentuk undang-undang. Nah, maaf ini langsung akhir tulis ketik saja biar nggak lama gitu ya. Yang kedua, Undang-Undang 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luas fleksibel sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsir, berarti multi tafsir gitu kan. Next contohnya akan berikan contoh kenapa dia gitu yang multi tafsir. Yang ketiga, kedudukan penjelasan Undang-Undang 1945 sering diperlukan dan mempunyai kekuatan hukum seperti pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang 1945. Itu dasar pemikirannya. Adapun yang menjadi tujuan dari amandemen, satu, kenapa Undang-Undang harus diamandemen? Satu, penyempurnaan ya. Jadi intinya sih penyempurnaan kalau amandemen itu. Satu, menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional dan memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Jadi disesuaikan dengan perkembangan paham demokrasi gitu ya, serta memperluas partisipasi rakyat gitu. Yang ketiga, tujuan amandemen itu adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan paham HAM dan peradaban umat manusia yang merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu jadi menyempurnakan aturan dasar perlindungan HAM, nah gitu, agar sesuai dengan perkembangan paham HAM dan peradaban umat manusia. Jadi sesuaikan dengan peradaban umat manusia yang selalu berubah gitu kawan. Kemudian yang keempat itu menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern. Nah, kemudian yang kelima, melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi seperti pengatur wilayah negara dan pemilihan umum. Nah, mengatur pemilu juga sama, pengaturan wilayah negara juga sama nih gitu. Yang keenam, yang terakhir itu adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa negara. Jadi intinya sih penyempurnaan dan sesuaikan dengan kebutuhan zaman gitu kawan-kawan. Kebutuhan bangsa dan negara sesuai dengan perkembangan zaman, karena zaman selalu berubah kan. Sekarang sudah zaman milenial, sekarang kemarin baru zaman milenial, zaman X, sekarang sudah zaman Z, yaitu zamannya generasi Z sekarang ya, yaitu generasi di atas milenial lagi kawan-kawan ya. Jadi bukan milenial lagi, tapi sudah generasi Z. Jadi harus harus disesuaikan gitu kawan-kawan. Contoh misalkan saat itu di pasal 7 nih, pasal 7. Saat itu kan pasal 7 tentang jabatan presiden, bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun kan. Itu setelah amandemen. Kalau sebelum amandemen kan presiden dan wakil presiden sebelumnya nih memegang jabatan selama 5 tahun sama, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Nah ini kan rancu, sesudahnya dapat dipilih kembali, berarti ini kalau satu kali sudah memimpin selama 5 tahun, kalau kalimatnya seperti ini berarti dia bisa dipilih yang kedua kalinya. Kemudian karena ada batasan dia bisa dipilih yang ketiga kalinya, terus bisa dipilih yang keempat kalinya. Artinya kalau dia menang terus kan. Nah, ternyata setelah amandemen dibatasi kawan-kawan dengan adanya undang-undang itu. Nah, sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya hanya untuk satu kali masa jabatan. Artinya kalau presiden sudah terpilih satu kali selama 5 tahun, maka yang kedua boleh dipilih lagi, tapi hanya satu kali lagi 5 tahun. Jadi dia nggak akan bisa mencalonkan yang ketiga kalinya. Walaupun akhir ini muncul wacana akan diamandemen kembali gitu kan ya, karena boleh diperpanjang lagi. Nah, pokoknya itu baru desas-desus saja gitu kan ya. Kalau desas-desus berarti itu hoax, dan hoax itu melanggar. Kalau desas-desus berarti itu hoax, kalau hoax berarti itu melanggar sila ketiga persatuan dan kesatuan. Kita jangan mudah terkena hoax gitu kan ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, barangkali itu saja dulu yang bisa berikan untuk ini oleh Mak Aki. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Thank for attention, thank for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.